Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku, ketika kita dilahirkan di dunia ini, tidak ada pengetahuan, tidak ada pemahaman yang kita miliki kecuali dengan adanya yang memberikan pengetahuan itu. Yang memberikan pengetahuan adalah tentunya yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pengetahuan tadi yang kemudian sebenarnya dari ilmu itu tidak mungkin kita dapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada rangkaian pembelajaran, tanpa ada rangkaian antara guru dengan murid atau murid dengan guru. Disinilah bayi baru lahir, maka perlu ada yang memberikan petunjuk, maka perlu ada yang memberikan pengarahan agar apa yang dilakukan tadi sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Mubin. Seorang guru mempunyai kompetensi sebagai Ya Hadi. Apa sih arti dari Ya Hadi itu? Ya Hadi adalah yang memberikan petunjuk, atau guru itu menjadi petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi muridnya. Karena murid ketika tidak diarahkan, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberitahukan, tidak ada yang memberikan petunjuk, maka murid tadi tidak tahu. Bayi yang baru lahir ketika tidak ada yang memberikan petunjuk, tidak ada yang mengajarkannya, maka bayi pun tidak bisa apa-apa. Namun petunjuk di sini seorang guru adalah benar-benar yang sudah profesional, yang sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Agar apa? Agar muridnya nanti yang diberikan petunjuk itu sesuai dengan ajarannya. Jadi guru di sini sudah mempunyai kompetensi petunjuk. Kemudian petunjuk tadi dikasih, kita contohkan sebagaimana di jalan. Seseorang ketika sedang mengendarai sepeda motor harus paham tentang gambar-gambar yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri jalan. Baik itu dalam bentuk tanda panah, baik itu dalam bentuk orang, dalam bentuk jalan, harus semuanya dipahami. Agar apa? Petunjuk tadi itu bisa digunakan, bisa dipahami, kemudian kita jalankan. Jangan sampai seperti contohnya ada petunjuk ketika kita mau menuju IAIN Syekh Nurjati, seumpama dari arah Jamblang mau ke IAIN Syekh Nurjati, kemudian ada arah belok kanan saat di Kedaung, di bundaran itu. Karena kita tidak paham dengan petunjuk belok kanan tadi, malah justru kitanya lurus terus saja, bahkan lewat Grage dan seterusnya. Nanti tujuan kita IAIN Syekh Nurjati itu tidak ditemukan karena kita tidak paham petunjuk tadi. Karena tidak paham bahwa seharusnya kita belok kanan, malah kita lurus. Inilah fungsinya seorang guru yang mempunyai kompetensi Ya Hadi. Kemudian yang kedua yaitu Ya Alim. Tentunya seorang guru itu sudah tahu sebelumnya, sudah pernah mengalami pengalaman, sudah melakukan perjalanan, sudah menuntut ilmu, sudah belajar, dan sudah paham. Kemudian mengerti. Seorang guru yang sudah paham dan kemudian mengerti, maka dia menjadi Ya Alim, orang yang memberitahu informasi, memberitahu pengetahuan yang kemudian diarahkan anak tadi menjadi melaksanakan ilmu tadi.
Karena apa? Pemahaman yang didapatkan yang sebenarnya ilmu itu adalah nur, kemudian murid tadi belum mampu untuk menerima ilmu tadi sebagai ilmu, maka yang akan dipahami hanya sekedar sebagai pengetahuan semata. Kita kenal dengan istilah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apakah pengetahuan itu akan dijadikan sebagai pengetahuan kognitif saja? Hanya dijadikan sebagai wacana saja, hanya dijadikan sebagai wawasan saja? Tentunya tidak. Di sini ada kata yang alim, ketika anak didik itu sudah paham terhadap apa yang sudah diajarkan oleh gurunya, maka anak tadi diarahkan oleh gurunya untuk mengerti, kemudian melakukan. Jadi sudah ada kognitif, pengetahuan yang didapat, kemudian ada afektif. Nah, ini afektif ini kita gunakan dari kognitif tadi, kemudian kita lakukan rasa tadi, rasa dari pemahaman tadi supaya mengerti. Kemudian psikomotorik, lakukan apa yang sudah dipelajari dari seorang yang alim tadi itu kita praktekkan. Contohnya, ketika kita sudah paham tentang satu hal, mengerti bahwa warna itu bisa berubah ketika dicampur dengan warna lain. Warna putih ketika dicampur dengan warna hijau, maka putih tadi akan berubah dengan hijau. Ketika warna hijau kemudian kita ganti lagi dengan warna hitam, maka akan berubah warna lain. Perubahan-perubahan ini tentunya tidak mungkin murid itu melakukan sendirinya kalau tanpa ada al-alim atau guru tadi yang sudah menguasai ilmu tersebut. Pengetahuan yang tadinya sudah dilakukan kemudian kita menjadi, supaya tidak menjadi pengetahuan lagi, menjadi ilmu lagi, kita lakukan bahwa di dunia ini semuanya hanya Allah. Maka kita pahami Allah itu seperti apa. Apakah Allah itu wujudnya seperti manusia? Apakah Allah itu wujudnya dengan benda? Ataukah dengan yang lainnya? Padahal tanda-tanda dari kebesarannya itu banyak sekali yang sudah kita jadikan. Bahkan kita sudah melakukannya dan kita sudah menikmatinya, yaitu rahmat dari Allah. Namun kadang kita lupa. Disinilah al-alim tadi akan mengarahkan tentang bagaimana pengetahuan tadi supaya menjadi ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu ya khobir, yang memberikan pengawasan. Guru menjadi pengawas. Di dalam sekolah, kalau kita mengenal istilah di sekolah, itu contoh di sekolah SD, sekolah MTS, atau sekolah SMP, sekolah aliyah, itu ada pengawas sekolah. Tugasnya apa sih pengawas itu? Ya mengawasi. Tapi bukan berarti kalau mengawasi itu diam saja, tidak. Pengawas itu datang ke sekolah, kemudian melakukan monitoring. Monitoring itu ya tadi, mengawasi. Kemudian setelah melakukan monitoring, ada evaluasi. Jadi monitoring itu melakukan pengawasan, ya kemudian dilakukan sesuatu yang di sekolah tadi itu ada kelebihan atau ada kekurangan. Kelebihan tadi itu supaya dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Nah, kekurangan tadi diperbaiki. Seorang guru mempunyai sifat pengawas. Guru ini akan mengawasi muridnya, atau di dalam thariqah mursyid ini akan mengawasi muridnya. Muridnya ini sampai di mana melakukan perjalanan ritual rohaninya. Apakah yang dilakukan perjalanan tadi itu sesuai atau belum? Ataukah justru yang dilakukan itu adalah melenceng dari yang sudah diajarkan? Maka pengawasan ini perlu agar tidak menjadi offset. Kalau kita istilahkan di dunia sepak bola, tidak keluar dari lapangan bola itu supaya tetap menggelinding berada di arena permainan itulah. Kemudian bola itu kita pegang sampai kita masukkan, kita gulkan di sebuah gawang itu. Disinilah fungsinya sebagai pengawas. Maka guru harus mempunyai sifat ya khobir. Yang terakhir, guru mempunyai sifat ya mubin. Ya mubin itu adalah penjelas. Rentetan-rentetan tadi dari ya hadi, ya alim, ya khobir, kemudian ya mubin itu yang terakhir yaitu sebagai penjelas. Penjelas dari apa yang belum diketahui oleh muridnya, atau mungkin murid sudah mengetahui pengalaman itu, sudah merasakan pengalaman, tapi butuh dijelaskan oleh gurunya. Tanpa penjelasan dari seorang guru, tidak akan mungkin murid itu paham. Tidak akan mungkin murid itu bisa belajar dengan sendirinya. Maka di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus, seperti
kita sedang melakukan pembelajaran, maka di situ ada seorang dosen yang menjelaskan tentang teori bagaimana sih adab seorang murid terhadap gurunya. Penjelasan tadi itu perlu, karena apa? Penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh gurunya adalah sebuah wawasan yang kemudian diarahkan kepada ilmu tadi. Bagaimana sih adab murid kepada gurunya itu dijelaskan bahwa seorang murid itu, contoh ya, kalau kita melihat di kitab Ta'limul Muta'alim, bahwa seorang murid itu tidak boleh mendahului berbicara sebelum gurunya mempersilahkan. Apakah hal ini perlu kita lakukan? Coba kalian renungkan sendiri. Yang kedua, kita kenal di dalam kitab taklim juga, seorang murid tidak boleh duduk di tempat gurunya. Ini dua contoh yang saya kemukakan dari kitab Ta'limul Muta'alim. Apakah masih relevan di zaman sekarang? Nah, penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh gurunya ini akan menjadikan terarah supaya anak tadi tidak salah arah. Kemudian yang kedua yaitu tentang kriteria sebagai murid. Murid yaitu adalah santri, seseorang yang belajar terhadap gurunya. Sepintar apapun ketika seseorang tersebut belajar terhadap orang lain, maka dia adalah sebagai santrinya, dan orang yang sudah memberikan 4 kriteria tadi, kompetensi tadi, itu adalah gurunya. Itu dikatakan murid. Kemudian yang kedua yaitu yang mencari pengetahuan. Orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, maka akan mencari orang yang lebih pintar, yang alim tadi. Ketika seseorang mencari pengetahuan, mencari penjelasan tentang apa yang ia lakukan yang belum paham itulah, maka orang tersebut dikatakan sebagai murid. Jadi apakah bisa anak kecil menjadi guru dari kita yang sudah dewasa? Kalau melihat kriteria tadi, saya katakan bisa. Pembelajaran itu tidak hanya fokus dalam satu ruangan. Pembelajaran itu tidak fokus hanya dalam satu tingkat SD atau tingkat-tingkatan yang sudah diadakan di pemerintah. Pembelajaran itu sebagaimana kita belajar terhadap alam. Siapa alam itu? Ya, yang ada di sekeliling kita. Jadi gurunya itu bisa menjadi anak kecil, gurunya itu bisa seumuran dengan kita, gurunya itu bisa lebih dari kita. Kalau kita mencari pengetahuan terhadap seorang tersebut, maka orang tersebut adalah gurunya. Yang ketiga yaitu murid itu ingin menjadi lebih baik. Dengan adanya pembelajaran, memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan antara yang satu dengan yang lainnya, tentunya mempunyai tujuan yang lebih baik. Yang lebih baik dari sebelumnya, yang menjadi cita-cita yang dia inginkan. Karena apa? Karena sesuatu yang tadinya belum tahu, kemudian dia menjadi tahu. Maka ini adalah sesuatu proses yang ingin dicapai oleh seseorang tadi. Pencapaian proses itulah ingin menjadi tahu, itu adalah menjadi yang ingin lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian murid itu adalah yang patuh terhadap perintah gurunya. Nah, ini di zaman sekarang pembelajaran kita dengan menggunakan media online. Tentunya tidak bisa bertatap muka dalam satu tempat. Bagaimana sih penghormatan terhadap gurunya? Apakah penghormatan terhadap ke gurunya ketika kita menggunakan media online itu masih dibutuhkan? Tentunya saya jawab iya. Contoh, ketika kalian memberikan informasi atau kalian meminta informasi, di dalamnya di situ ada media WA. Ketika seorang murid memberikan tulisan, percakapan, dialog kepada gurunya, itu ada bahasa-bahasa yang harus kita bedakan antara bahasa WA ke temannya dengan bahasa WA terhadap gurunya. Ini adalah salah satu contoh sebagai bentuk penghormatan, bahwa guru itu bukan diajak guyonan seperti temannya ketika mengadakan media pembelajaran. Namun rasa yang diciptakan boleh seperti rasa temannya, tetapi dalam pelaksanaannya jangan dianggap seperti temannya. Jadi penghormatan terhadap guru itu adalah perlu, sehingga ketika kalian melakukan SMS atau melakukan WA terhadap gurunya, gunakanlah bahasa yang sesuai ketika kalian seperti berbicara terhadap orang tuanya.
Kemudian kriteria terakhir yang dikatakan sebagai murid yaitu ingin diakui murid. Saya kira yang terakhir ini sudah lupa mungkin. Saya juga sebagai murid, kalian juga mungkin sebagai murid lupa bahwa ketika belajar terhadap orang lain itu kita percaya bahwa orang lain itu lebih pintar daripada kita. Kemudian ada nggak pada diri kita ini rasa ingin diakui menjadi murid? Kalau tidak ada, percuma kalian belajar terhadap orang lain. Yang paling penting adalah ingin diakui murid. Kalau sudah kita diakui menjadi murid, maka yang membayar tadi adalah gurunya. Contoh, ketika kita melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kita memberikan sholawat kepada Rasulullah. Kita ingin diakui menjadi umatnya, kita ingin mendapat ridhonya. Ridho tadi itu adalah bagaimana supaya kita menyenangkan Nabi Muhammad tadi. Apakah yang kita lakukan itu menyenangkan diri kita sendiri, ataukah yang kita baca atau yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan Rasulullah? Nah, ketika kita melakukan semuanya kegiatan itu adalah menyenangkan Rasulullah atau menyenangkan guru kita atau menyenangkan mursyid kita, kemudian disitulah kita akan merasakan bahwa kita sangat perlu sekali untuk diakui menjadi muridnya. Tanpa mursyid tidak ada artinya kita. Tanpa seorang guru maka kita buta. Tidak ada seorang guru maka kita tuli. Dan tidak ada seorang guru, tidak ada guru maka kita bisu. Jadi dunia itu nantinya gelap. Minadz dzulumati ilan nur, itulah yang kita pahami, kegelapan itu seperti apa dan nur itu seperti apa. Maka kita ingin diakui murid itu sangat penting. Kemudian bagaimana antara hubungan guru dengan murid? Yang pertama yaitu saling mendoakan. Terciptanya ikatan batin itu dilalui atau melalui dengan doa. Kalau saya yakin sekali guru atau mursyid selalu mendoakan muridnya. Tinggal kita balik, muridnya mendoakan gurunya tidak. Yang kemudian kadang kita lupa bahwa guru yang sudah berjasa kepada kita, yang sudah membuka wacana kita, yang sudah menuntun kita, yang sudah memberikan pengawasan kita, kita tidak mendoakan. Kalau dari muridnya tidak mendoakan guru, kemudian dari gurunya tidak mendoakan murid, apakah ada ikatan batin antara guru dengan murid atau murid dengan guru? Tentunya tidak. Orang tua melahirkan anaknya, jelas ada ikatan nasab di sini. Namun ikatan nasab ini kalau kita sering tidak mengasahnya, orang tua tidak mendoakan anaknya, anaknya tidak mendoakan orang tuanya, ikatan batin tadi akan terasa jauh. Tapi kalau orang lain, kita bandingkan, kalau orang lain, guru kita yang tidak sedarah daging kita, kemudian kita sering memberikan doa, gurunya juga menyambut, sering memberikan doa kita, maka ikatan batin tadi sangat kuat sekali, ikatan ruhani tadi sangat kuat sekali. Mursyid kita yang secara umur sudah tidak ada, yang secara mata tidak bisa dilihat, namun kita sering mendoakan mursyid yang sudah tiada di dunia, akan terasa bahwa mursyid itu selalu ada di sampingnya. Itulah yang harus kita ciptakan. Ruh yang ada ini kita bangun supaya apa? Di dalam pendidikan Islam ini ada ikatan antara guru dengan muridnya, antara murid dengan gurunya. Gurunya mengakui orang tersebut adalah muridnya dan muridnya mengakui bahwa itu adalah gurunya. Kemudian yang kedua, hubungan guru dengan murid yaitu seperti orang tua dan anak. Terjalin, ada anak biologis, kemudian ada anak ideologis. Anak biologis ini akan semakin kuat kalau ideologinya juga satu. Jadi dalam satu turunan, kemudian ideologinya sama antara orang tua dengan anaknya, maka akan mempererat ideologis dan juga biologis. Nah, hubungan inilah sangat perlu kita jalin, sangat perlu kita ikat, karena tidak ada pengikatnya maka akan tercerai berai. Disinilah hubungan seorang murid dengan guru dengan murid harus kita ikat, sebagaimana hubungan seorang anak
dengan orang tuanya dan hubungan orang tua terhadap anaknya. Tidak ada kesenjangan bahwa aku adalah gurunya, kalian muridnya. Tidak ada kesenjangan antara itu muridnya dan saya gurunya. Tidak ada kesenjangan seperti seorang atasan, bos terhadap anak buahnya atau terhadap anak buah kepada pimpinannya. Kalau terjadi kesenjangan, saya melihat bahwa ini terjadi kesenjangan yang luar biasa. Bagaimana ilmu itu akan masuk kalau di dalamnya tidak ada ikatan batin tadi. Tujuan adanya pembelajaran ini atau bagaimana adab murid terhadap gurunya yaitu membangun peradaban dalam keluarga dan masyarakat. Peradaban ini diciptakan oleh tadi murid dengan guru. Kita contohkan adanya teknologi ini yang sudah kita nikmati, contohnya adanya media sosial. Kemudian yang paling ringan kita contohkan adalah kita makan, kalau orang Indonesia itu adalah nasi tadi. Kita nggak tahu nasi ini dimulai dari kapan, sejarahnya dari tahun berapa. Kok tiba-tiba kita tinggal makan nasinya. Bahkan kita tidak tahu, kadang zaman sekarang ini banyak murid yang nggak paham, atau usia kita juga nggak paham karena kita tidak menjadi petani, tinggal makan nasi aja. Padahal prosesnya dari menanam benih padi tadi sampai terjadi nasi yang kita makan itu luar biasa lamanya. Anggap aja dalam 1 tahun itu ada 3 kali panen, 4 bulan. Itu proses. Kemudian habis itu kita selip, kemudian dijadikan sebagai beras dimasak kemudian jadi nasi, baru kita makan. Proses-proses seperti inilah yang membuat kita adanya peradaban. Adakah tujuan diciptakannya atau dibuatnya teknologi tadi itu hanya kepada Allah, tanpa ada proses campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita rencanakan? Proses tadi nasi tadi itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita semuanya tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peradaban ini perlu kita bangun bukan hanya sekedar teknologinya saja, tetapi bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membangun tatanan keluarga dan masyarakat. Tatanan-tatanan itu dibenahi. Pertama, kalau di dalam dunia pendidikan itu ada 3 yang berpengaruh pada anak didik tadi itu adalah pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Keluarga baik, masyarakat baik, pendidikan kurang baik, maka kurang bagus. Pendidikan baik, keluarga baik, lingkungan kurang baik, maka tidak akan terjadi sesuatu yang mutual. Jadi dibangun tatanan tadi itu antara keluarga, masyarakat dengan pendidikan. Kalau saya lihat, ini menurut saya pribadi, tatanan yang bagus di dalam pendidikan itu seperti tatanan yang dilakukan di pondok pesantren. Di situ ada muridnya, ada santrinya, ada gurunya atau ustadz, dan juga ada kiainya. Kita anggap bahwa lingkungan pesantren itu adalah masyarakat yang baik. Kemudian muridnya adalah santrinya tersebut. Pendidikannya adalah pesantren itu sendiri atau sekolah yang ada di dalam pesantren. Tercipta 3-tiganya berkoordinir atau terkoordinir dengan baik, maka terciptalah benar-benar adanya mutualisme yang tadi ruhani antara guru dengan muridnya, seperti sebagaimana ruhani atau jalinan ikatan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya yaitu membangun kesadaran Allah dan Rasul-Nya. Sadar bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah perjalanan yang akan membawa kita kepada tujuan yang sesungguhnya. Tadi pernah di awal saya singgung tentang sepak bola. Dalam permainan itu kita sebagai pemain, kemudian bagaimana supaya bola tadi itu tidak keluar dari lapangan, dan bola yang kita bawa itu kita sebagai pemain tidak melanggar aturan, sehingga tidak di kartu kuning atau bahkan di kartu merah oleh wasit tadi. Tetapi bola itu kita lakukan, kita gunakan dengan permainan yang indah, kemudian kita masukkan kepada gawang sampai kepada gol dan pada tujuannya. Kalau di dunia pendidikan, usia kalian seperti mahasiswa, bagaimana ketika kalian masuk, inputnya ini adalah baik, kemudian diproses,
output baik dan outcome-nya menjadi manusia yang unggul. Semua itu akan bisa dilaksanakan dengan 4 hal, yaitu yang pertama menjadi diri kita itu menjadi pemaaf, kemudian menjadi saling cinta kasih, peduli sosial, dan juga pengorbanan. Tanpa 4 elemen itu, sebaik apapun pendidikan, tanpa terkoordinir dengan baik lingkungan masyarakat, serta di dalam pendidikannya tidak akan mungkin tercipta. Sekian saja dari saya. Pesan saya, jangan lupa hormati gurumu walaupun gurumu tidak ingin atau tidak meminta untuk dihormati. Sebagaimana orang tuamu tidak pernah meminta untuk dihormati, tetapi harus kalian hormati. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.